Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala kitabahu mubarakan. Kama qala Allah jalla jalaluhu. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على سيد القراء وإمام الحفاظ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم ارحمنا بالقرآن وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وبارك الله فيكم يا حامل القرآن. Yang saya hormati para asatidah, muallimin wal muallimat, dan juga yang saya mulai dan saya cintai, Bapak Kepala Sekolah SMP, SD dan TK, ya, hafidhahumullahu ta'ala, dan juga yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Imam Mulyana Al-Budri SAG, dan juga dari Umi Foundation, dan tentunya anak-anakku tercinta, hamil Al-Quran, pembawa Quran. Jadi para ulama menyebutnya sebenarnya hamil Al-Quran, karena mereka lah yang membawa Al-Quran kemana-mana, layaknya seorang ibu yang sedang hamil, yang membawa anaknya kemana-mana, yang dinanti, yang disayang, yang dicinta. Dan mereka jadikan Al-Quran layaknya seorang ibu yang hamil membawa anaknya. Berbeda dengan hafidul Quran. Kalau hafidul Quran, di kalangan ulama dahulu, orang yang hafal 100.000 hadis, maka disebut dengan Al-Hafiz. Maka saya panggil mereka dengan ya hamilal Quran, barakallahu fikum. Bapak Ibu, tentunya yang saya cintai dan saya hormati, yang saya muliakan, jazakumullah khairul jaza. Saya ucapkan atas kepercayaannya, yang telah menitipkan anak-anaknya agar senantiasa dibimbing di dalam sekolah kita yang kita cintai bersama. Pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf, pertama saya duduk, qadarullah kondisi saya sedang kaki saya tidak bisa bertahan lama untuk berdiri, maka saya mohon maaf sebelumnya. Lalu saya sampaikan, mungkin tiap tahun kita sering mengadakan khatmul Quran wal imtihan. Tapi mungkin sebagian dari kita tidak memahami makna apa acara itu secara substansi. Maka pada kesempatan kali ini, saya mencoba ada 2 poin, yang mana ini menjadi substansi dari acara ini. Yang pertama adalah landasan dari acara ini, itu ada dalam kitab yang berjudul At-Tibyanu fi Adabi Hamalatil Quran. Penjelasan tentang adab dalam membawa Al-Quran, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i hafidhullahu ta'ala. Beliau membuat suatu pasal khusus
yang disebut dengan fasal fi adabi khatmil Quran ma yata'allaku bihi. Adab dalam menamatkan Al-Quran dan yang berkaitan dengannya. Nah, di antara bab itu ada fasal, ada fasal yang berjudul, yaitu adalah yustahabbu. Yustahabbu huduru majlisi. Itu pasal keempat dalam kitab itu. Jadi bab ke-6 pasal keempat ada judulnya huduru atau yustahabbu, disukai, dicintai, huduru majlisil khatmil Quran istihbaban muta'akkidan. Nah, biar nanti ini menjadi tambahan pengetahuan. Kenapa kita hadir di sini? Kan gitu, ya. Jadi ada substansi yang tidak boleh dilewatkan yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu apa? Yustahabbu, disukai, dicintai. Huduru majlisi fi khatmil Quran, dalam khatam Quran. Dan ini acara yang kita maksud, yaitu acara khatmil Quran. Lalu masalah yang kedua pasalnya, dan ini penting buat kita semua, agar kita hadir di sini, ada makna, yaitu apa? Pasal berikutnya, yaitu al-mas'alah rabi'ah, yustahabbu ad-du'a'u, disukai untuk berdoa. Akibal khatmi istihbaban muta'akkidan, yaitu disukai untuk berdoa. Oleh karenanya Bapak Ibu, jangan berhenti lisan kita ketika melihat takjubnya anak-anak kita, bangganya kita di hari ini, dan bahagia yang hakikinya di hari ini. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa lisan kita. Karena disinilah salah satu yang dicintai dan disukai, yaitu yustahabbu ad-du'a, disukai untuk berdoa. Maka dengan acara inilah, maka kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi jangan hanya pada posisi anak-anak saja, tapi yang hadir harus paham apa substansi saya hadir. Tadi apa Bapak Ibu? Yustahabbu, disukai, hadir dalam majelis khatmul Quran. Bahkan ada riwayat, para sahabat dulu, ketika ada yang menamatkan Quran, maka dia mengabarkan kepada Ibnu Abbas, untuk Ibnu Abbas menyaksikan ketika tamatnya bacaan Qurannya. Lalu bahkan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala pun seperti itu. Al-Qadi bil Iyad mengumpulkan keluarganya berdoa. Sehingga acara yang kita hadiri ini, paham makna dari tujuannya. Lalu poin yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya kami sebagai yayasan tidak berhenti sampai di sini. Tidak bercukup diri dengan di sini. Karena masih banyak PR-PR lain. Masih banyak yang harus diaplikasikan di dalam kehidupan anak-anak kita. Terutama dengan Al-Quran. Maka poin kedua yang saya sampaikan adalah, insya Allah setelah anak-anak kita tajwidnya, watartil, tahsin, sifatul huruf, makharijul huruf, Masya Allah, bahkan tahfiz, sudah melewati itu semua, ada satu lagi sebenarnya yang PR kita yang harus sama-sama kita lakukan, yaitu adalah adab mereka, akhlak mereka. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata oleh sahabat, "Anbini, kabarkan kepadaku bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka jawabnya apa? "Apakah engkau tidak pernah membaca Quran?" Lalu sahabat bertanya, "Bahkan saya membacanya." Lalu dilanjutkan oleh Aisyah, "Fa inna khuluquhu kanal Quran."
Sesungguhnya akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Maka apakah Al-Quran sekedar dibaca? Sekedar dihafal? Tidak sampai di situ. Ya. Maka penekanan yang insya Allah menjadi PR kita bersama, termasuk kami di yayasan, adalah menekankan apa yang mereka baca teraplikasikan dalam adab akhlak mereka. Ya. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian Al-Imam Nawawi mensyarah hadis ini, ya, di dalam Syarah Muslim. Beliau mengatakan apa? Ta'dib wa ta'addubihi, beradab dengan adabnya. Kemudian iktibaru bil qisasi wa amsalih, mengambil ibrah, mengambil contoh dari kisah-kisah dan permisalannya. Kemudian apa? Dikatakan ya, wa tadabburihu, dan mentadabburinya. Ya, jadi turjubunul Quran tadi yang disampaikan oleh adik-adik kita itu masih level dasar. Mereka harus naik sampai ke level tadabbur. Ya, maka barulah nanti akan masuk kepada adab dan akhlak. Ya, dan ini ternyata sudah dilakukan lebih dulu. Ya, jadi kegiatan seperti ini, jujur saja, ini takjub tapi tidak aneh sebenarnya. Ya, karena banyak, tidak hanya Umi, banyak halaqah-halaqatul Quran, banyak SDIT yang mengembangkan Quran. Tapi Bapak Ibu, Masya Allah, Al-Imam An-Nawawi yang hidup ya, sekitar abad ke-6, ya, yang meninggal tahun 676 Hijriah. Ya, ketika beliau ingin menuliskan kitab yang tadi saya sebutkan, At-Tibyanu fi Adabi Hamalatil Quran, apa yang beliau katakan di muqaddimahnya? Beliau mengatakan, sungguh saya telah melihat di negeri saya, di Maski, Suriah, tersebarnya orang-orang yang belajar Quran dan mengajarkannya, baik di halaqah, baik di rumah, tersebar. Apa katanya? Fada'ani, maka itu mengajak saya atau menyeru saya untuk menulis bagaimana adab-adab dalam membawa Al-Quran. Makanya 10 bab isinya tentang adab. Muamalahnya bagaimana, membacanya bagaimana, ya, segala hal. Sampai acara ini pun tertulis tentang khatmul Quran. Ya, maka ini PR bersama, ya, bahwasanya insya Allah ke depan yang menjadi, saya rasa semua permasalahan kita di mana-mana adalah tentang adab akhlak anak-anak kita. Apalagi banyak ya di luar sana pengganggu Quran, ya, pengganggu pembaca Quran, baik game online, baik YouTube, TikTok dan lain-lain. Ya, oleh karenanya saya insya Allah ya, bersama guru dan para guru dan tentunya para orang tua siswa semua, kita bekerja sama untuk sama-sama mengaplikasikan apa yang mereka telah baca, yaitu adalah adab. Taib, cukup saya rasa sampai di sini sambutan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, akhir da'wana alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.